This is your first competition. This is my first competition. Terus sekarang kamu makannya apa aja? Dada ayam. Halo Reus semuanya, balik lagi di program Reus Talk. Nah kali ini Reus ID lagi ada di Human Balance. Dan di samping saya sudah ada siapa ya Mbak? Kristi Ratu, betul ya? Ya. Oke, Instagram apa Kris? Kristi double Y Ratu. Oke, nanti aku cantumin Kris di sini. Oke. Biar teman-teman yang nonton bisa langsung follow kamu. Tolong di-follow. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kristi ini adalah personal trainer ya di sini. Ya, personal trainer. Betul. Tapi yang pengen kita kulik-kulik adalah Apa nih? your fitness journey. Oke. Ya. Sebenarnya awal-awal perjalanan fitness kamu tuh dimulai dari mana nih? Itu karena ke influence sama my sister, si kakak aku. Oke. Jadi dia dulu juga sempat jadi gym freak. Oh really? Bener ya? Gym freak, cuman sekarang udah enggak sih. Kayak mungkin udah nikah, punya anak, kayak udah nggak itu lagi. Iya. Jadi dari dia sebenarnya, terus gue lihat kayak, wow, cewek juga berotot keren ya. Jadi mulai ikut fitness itu, mulai nge-gym itu dari SMA kelas 2 kalau nggak salah. Oh, berarti sekitar umur kamu 17-an berarti ya? Ya, 16, 17 16, 17 ya? Oke. Segitu. Sebenarnya kamu tuh kayak, kan kalau di luar ya? Iya. Misalkan kalau kita lihat di internet gitu kan, kita kalau ketik aja tuh, cewek fitness gitu kan, yang keluar tuh yang cewek-cewek Olimpia yang badannya serem-serem gitu kan. Kamu kok nggak kayak terinfluence gitu, ih nggak mau, karena ngeliat foto itu akhirnya jadi takut, kok nggak sih? Jujur gue juga takut sih kalau gede-gede banget, ya nggak sih? Iya betul, aku juga takut sih. Kebanyakan orang nih ya suka pikirnya cewek tuh kalau nge-gym bisa jadi kayak gini, enggak banget. Karena cowok aja tuh susah buat otot, ya nggak sih? Iya nggak sih? Betul. Jadi kayak buat cewek juga harus benar-benar workoutnya benar-benar keras banget sama ya I don't know mereka pakai suplemen apa atau apa bisa jadi gede kayak gitu karena kita nggak punya hormon itu sebenarnya buat cewek. Betul. Jadi sebenarnya kalau cewek berotot itu jadi tone lean, jadi kelihatan lebih fit aja sih sebenarnya. Betul banget. Jadi nah, aku kan kepoin Instagram kamu kan. Iya. Sebelum kesini aku kepoin dulu Instagramnya Kristi. Stalker, ya kan. Di tahun 2020 kamu tuh aku lihat udah mulai fitness kan. Iya, itu yang benar-benar pas aku lagi mau benar-benar bulking yang benar-benar. Oke. Awalnya kan mau fitness itu cuman kayak yang penting in shape terus, langsing. Terus karena dulu gue juga yoga gitu-gitu. Karena yang mau badannya langsing aja gitu. Terus mulai 2020 itu benar-benar kepikiran, oh gila ini harus benar-benar kelihatan fitness model fitness gitu. Banget gitu ya, anaknya anak fitness banget ya. Iya, jadinya kayak benar-benar tiba-tiba jadi kayak apa ya? Benar-benar pengen jadi greedy gitu loh. Jadi kayak pengen badannya tuh lebih kelihatan anak gym gitu. Oke. Sebenarnya apa yang bikin kamu pengen kayak kelihatan banget anak gym gitu? Seksi aja gitu menurut gue, nggak tahu kenapa. Iya, karena seksi setiap orang beda-beda kan. Iya, benar. Menurut gue seksi aja dan enak aja gitu dilihat karena. Oke. Emang kelihatannya jadi lebih kenceng ya? Iya, lebih kenceng. Betul banget. Oke, nah di tahun ini kamu kayaknya udah mulai serius nih. Yes. Kalau aku lihat-lihat kamu tadi kita udah ngomong kan, udah ngobrol, pengen persiapan competition. Iya, lagi persiapan. This is your first competition? This is my first competition. Oke. Iya. Jadi nanti bakalan tapi compete-nya itu kelas bikini model. Ya di Bali. Dan ini dari Aussie sih jadinya. Betul. Jadi kayak international body contest gitu. Jadi wish me luck aja lah. My first time. Iya, kita doain ya, semoga Kristi bisa in place di sana ya. Nah, ini kan berarti kan kalau first competition berarti kan first diet juga buat kompetisi kan. Kamu persiapannya berapa lama udah? Sebenarnya kalau diet itu kan aku udah pernah banyak banget cobain beberapa diet. Tapi dietnya itu beda dengan diet kita mau kompetisi sebagai bodybuilder. Itu beda banget karena ini aku jujur di sini nggak yang aku tanyain sebenarnya banyak karena banyak senior yang udah pernah ikut tapi cowok semua karena beda kan cewek sama cowok. Jadi kayak
aku benar-benar figure out sendiri apa yang terjadi sama badan aku selama aku diet gitu. Itu banyak banget yang kayak oh kok bisa gini, kok bisa gitu, panik gitu sebenarnya. Cuman sebenarnya aku udah diet ini udah hampir 5 bulan. Oh 5 bulan? Iya persiapannya karena memang udah di sounding sama senior-senior tuh kayak nggak gampang loh, jadi harus jauh-jauh hari udah mulai diet. Jadi aku mulai cutting itu udah dari jauh-jauh hari, olahraga hampir tiap hari, benar-benar iya. Jadi kayak jadi lebih, tapi olahraganya tuh lebih ke ngisi apa yang kurang gitu. Iya karena kan setiap kelas itu pasti yang di kriterianya untuk dijudge itu kan beda-beda kan. Jadi kayak aku isi apa yang kurang segala macam itu dietnya benar-benar sebenarnya karena bikini itu lebih ke harus lebih lean dan skinny. Itu benar-benar cuttingnya bisa-bisanya. Terus sekarang kamu makannya apa aja? Dada ayam. Dada ayam everyday. Iya, tapi kadang-kadang diganti sih. Proteinnya karena nggak bisa dada ayam terus juga. Bosen banget ya? Bosen kayak dan 5 bulan harus makan. Gila. Kasar. Ya kadang-kadang putih telur sama ikan sih untuk sekarang. Sama ikan ya? Karena personally aku nggak terlalu suka beef ya, nggak terlalu suka sapi. Dan ya menurut aku fatnya lebih banyak gitu. Jadi kayak karena sebenarnya aku tuh tipe orang yang malas kardio. Oh iya? Iya jadi kayak aku lebih, kalau misalnya aku lagi malas kardio, aku lebih atur ke kalori aku per hari, kalori intake. Jadi kayak misalnya kalau aku mau makan lebih banyak ya kardionya kan juga harus lebih banyak kan. Jadi kayak karena sekarang lagi berjuang untuk nurunin body fatnya lebih banyak gitu. Ini kan udah jalan 5 bulan nih. Kamu ada perasaan kayak anxiety gitu nggak sih, kayak worry gitu lah? Banget. Apalagi udah makin deket makin kayak yang gila jadi nggak ya badan gue? Jadi nggak ya gitu kayak takutnya nggak keluar gitu kayak. Dan kita kan cewek tuh ada hormon kayak kita datang bulan, bloated kayak gitu-gitu tuh udah langsung panik kayak yang ya anjir guys six pack-nya mana gitu. Karena bloated kayak gitu-gitu masih ada. Kayak untuk sekarang nggak tahu ya kalau orang lain, tapi yang gue pelajarin dari badan gue sekarang tuh beberapa bulan ini itu datang bulan udah nggak ada cuy, hampir nggak ada, tapi simptomnya ada. Tapi nggak keluar. Itu karena sebenarnya diet kayak gini tuh nggak sehat, karena kita kan malnutrition. Push your limit gitu kan? Iya, ini malnutrition juga karena nggak sesuai dengan kita punya activity. Masuknya kalori sama keluarnya udah nggak balance. Jadi kayak istilahnya udah nggak sehat lah, nggak dianjurkan sebenarnya. Kalau nggak jadi atlet ya jangan diet kayak gitu. Yang kayak aku sekarang di jatah aku tuh sehari 1.500 kalori doang. Iya, kayak gitu-gitu kan sebenarnya untuk aktivitas gue yang dari pagi sampai malam itu udah ditambah olahraga itu tuh udah semuanya. Iya betul. Itu udah semuanya nggak sehat, jadi kayak benar-benar badan tuh benar-benar hancur, kayak rasanya tuh hancur. Kadang-kadang badan tuh sakit-sakit semua, baru bangun tidur tuh kayak kram-kram semua karena garam juga udah sedikit, fat juga udah sedikit, kayak gitu. Gula juga apalagi gitu. Karena gula emang nggak makan sama sekali kan. Carbs aja gue di kentang atau di oatmeal. Jadi kalau carbs antara kentang dan oatmeal. Kayak kalau nasi-nasian udah enggak. Nasi lumayan gulanya tinggi kan. Oke. Paham. Gitu. Nah, ini aku penasaran nih. Ini masalah itu juga yang dari dulu tuh aku pengen nanya gitu ke cewek-cewek gitu. Ini mumpung Kristi cewek. Lah maksudnya gimana ya? Ada apa nih? Ada apa nih? Juga. Nah, Nah, kalau PMS itu ya kita bilang PMS. Ya kan? Itu tuh seberapa challenging nggak sih buat perempuan itu sendiri gitu? Untuk buat latihan, buat diet gitu. Satu ya, yang paling cewek-cewek semua rasain tuh pasti dia punya mood. Karena sebenarnya mood swing itu tuh bukan karena kita bikin atau gimana ya, karena benar-benar kayak mau ditahan juga tuh kayak bener moodnya tuh males karena kita istilahnya keluar kita bleeding kan. Nah itu tuh benar-benar energinya juga kekuras sebenarnya, jadi badannya jadi lemes. Jadi kayak ngapa-ngapain tuh kayak yang cranky gitu. Cranky bener-bener. Kayak nggak jelas sebabnya apa gitu. Jelas terus bener-bener kayak energinya tuh kurang sebenarnya buat ngapa-ngapain. Terus apalagi ada beberapa yang ada pain, ada kayak period cramp gitu. Iya biasanya beda-beda tuh kan, ada yang kram. Ada yang enggak. Ya kan? Nah kalau ada yang suka cramp gitu kayak gue suka cramp kan. Itu benar-benar mau paksain olahraga juga kayak gila ini bisa, yang ada gue injured, yang ada gue cedera kayak gitu karena kan kita benar-benar nggak fokus kan. Jadi kayak paling
kardio aja kayak gitu. Kalau gue ya kalau lagi kram banget. Pokoknya olahraga yang ringan. Jadi kayak pengaruhnya tuh buat gue banget ya. Soalnya kita nggak bisa kontrol. Iya, betul. Kita sendiri tuh nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol kita punya kayak ini badannya sakit di mana gue juga nggak tahu gitu. Kadang-kadang kayak gimana ya? Kayak suka mau sok-sokan kayak yang bisa lah ini, mau didorong pakai pre-workout pun sebenarnya tuh apaan sih? Kayak sebenarnya kayak yang apaan sih? Jadinya kayak yang aneh gitu badan tuh, respon badan tuh sebenarnya kita nggak bisa kontrol aja gitu sebenarnya kayak gitu. Bener. Jadi kamu mau nge-push dari luar tapi dari dalam dirinya tuh kayak nggak mau gitu. Kayak gitu. Terus kamu ininya gimana? Ngatasinnya. Iya betul, ngatasinnya. Ya kayak gue bilang tadi kalau memang benar-benar lagi kram, kan biasa kan itu hari pertama kan, hari pertama lagi kram. Oh iya tuh, bini gue juga gitu tuh, lagi sakit-sakit tuh benar. Stres sebenarnya kan orang tuh kayak yang udahlah mindsetnya kayak ini bukan masalah mindset bro gitu, sakit gitu sebenarnya kita juga mau nggak peduli gitu. Cuman sebenarnya kalau udah olahraga kan kita dapat feel-nya sebenarnya jadi painkiller sebenarnya. Cuman kalau gue kalau lagi tergantung dia tuh ada yang lagi sakit kalau lagi kram banget, gue nggak tahu kenapa ada yang nggak terlalu kram. Jadi kayak gue bisa kayak ngangkat berat. Tapi sebenarnya nggak dianjurkan sih kalau misalnya lo lagi PMS terus bukan PMS ya lagi period lagi benar-benar menstruasi terus ngangkat berat-berat sebenarnya itu nggak bagus juga. Cuman gue lebih ke langsung apa ya cari yang high intensity aja sih. Ngakalinnya gitu ya. Lebih ngakalinnya gitu. Yang penting gerak aja. Apalagi lagi persiapan lomba kayak gini, mau nggak mau gerak. Kalau lagi memang harus istirahat, ya istirahat. Gue tuh langsung, gue tahu badan gue sendiri nih. Kalau responnya, gue tuh termasuk yang staminanya kuat gitu. Kalau gue lihat ya, kalau gue mau push, gue bisa. Cuman kalau badan gue bener-bener udah bilang kayak enggak, ya gue tidur, gue istirahat. Gue istirahat, jadi kayak daripada gue sakit, ini gue udah berasa, ngerti gak sih, gue pasti ngerasain kayak yang, kayaknya gue kalau push lagi sakit nih, drop nih, daripada drop terus nggak bisa olahraga berapa hari, mending gue di hari itu gue stop, baru besok lagi gue olahraga, jadi kayak energi baru. Jadi listen to your body aja sih sebenarnya kalau gue kayak gitu. Iya, setuju tuh. Pastinya kalau kompetisi, kamu kan juga harus posing kan, berarti ini pertama kali juga kamu posing. Betul nggak sih? Yes. Nah, kamu belajarnya gimana nih so far nih sekarang nih? Kalau sekarang gue karena sendiri kan, dan untungnya gue orangnya kayak fast learner, fast learner kayak cepet belajar gitu sebenarnya. Jadi gue tuh lihat-lihat YouTube. Soalnya kalau mau dibilang kayak di sini di Indonesia sendiri tuh, kalau untuk standar posingnya yang lomba yang gue mau ikut itu beda ya, agak beda dan kayak kurang gitu karena gue mau lihat nonton kayak competition yang ada di Indonesia juga jarang banget kan bikini, jarang banget karena mungkin gue nggak tahu ya kenapa, mungkin kita nggak diizinin pakai bikini atau kayak gimana. Nah yang kayak gitu-gitu jadi ya lihatnya di YouTube dan yang dari luar, jadi latihan lagi karena tapi posing ini benar-benar paling penting sih menurut gue. Kalau misalnya susah ngikutin ya, apalagi badannya kaku, itu sebenarnya lebih susah posing daripada olahraganya. Setuju sih. Iya. Nah pasti cowok-cowok juga setuju nggak sih kayak benar-benar capek, keram. Iya betul. Apalagi kondisi lagi deplete. Iya, dan karena ini bukan cuma posing yang kayak posing doang kayak model, karena harus nunjukin your muscle groups. Kayak bener-bener nahan itu kayak flexing juga kan, jadi kayak bener-bener kita harus tahu kayak yang posisi di mana otot kita keluar gitu, ya kan. Terus kalau di latihan kita bisa lihat kaca, kalau di sana kita nggak bisa lihat bro. Bener. Jadi benar-benar kenapa? Jadi kenapa harus lebih, menurut gue sih kayak gue udah dari beberapa bulan lalu abis latihan posing, abis latihan beban latihan posing, karena itu juga nanti jadi muscle memory, iya kan? Setuju. Karena pas nanti di sana benar-benar nggak ada kaca, jadi kayak harus benar-benar ngerasain sendiri. Oh benar sih. Sampai terbiasa. Gitu. Setuju. Iya benar ya, karena kan biasanya kita nggak ngerti kaca, kita tahu harus tambah lagi, iya kayak gitu kan. On stage beda ya? Kalau di stage lu udah tambah panik dan lampu segala macem kayak gitu-gitu kan. Benar. Jadi harus posing itu harus sering-sering sih menurut gue, jadi dibiasain jadi. Tapi so far gimana sejauh ini? So far
tinggal diperhalus aja sih menurut gue. Karena gue sering-sering latihan kayak posing. Cuma sumpah paling susah sebenarnya. Kadang-kadang suka stres sendiri karena flexingnya itu kayak aduh kok nggak keluar, aduh tiba-tiba kram. Suka terjadi sih memang karena sudah nggak ada garam. Iya, dan ini pakai heels. Ibu-ibu iya benar. pakai heels. Kalau jatuh nggak lucu Tensin kan. juga ya. Makanya. Iya benar. Cuman untung kayak udah terbiasa pakai heels, jadi kalau gue udah terbiasa pakai heels harusnya nggak apa-apa. Tinggal berapa senti heelsnya? 12 ya? lumayan ya. Wah lumayan banget tuh. On stage lagi kan. Jinjit dah. Iya makanya. Nah Chris, tadi kan posing udah kan. Tinggal moles-moles doang gitu kan. Ya kan. Nah, nantinya goals kamu ini mungkin ini baru event pertama. Dan nanti kedepannya kamu akan mau apa lagi sih di fitness ini yang kamu sukain nih? Sebenarnya karena bener-bener dari gue sendiri kan, gue pengen aja gitu. Gue ngelihat cewek-cewek atlet-atlet yang udah sampai IFBB gitu tuh keren banget menurut gue. Iya. Jadi paling gue nggak tahu ya. Doain aja dulu, cuman Amin. my goal itu sampai di Olimpian. Ya kalau gue bisa kuat ya. Tapi harus sih karena harus challenge. Menurut gue kalau misalnya set goal itu harus setinggi-tingginya gitu. Iya, harus bener-bener kayak yang push limitnya, push kayak yang gue bisa apa enggak. Kayak ini aja tuh sekarang sebenarnya kalau dibilang orang-orang pada ngapain sih Chris? Ngapain sih Chris gitu kan. Lu dapat apa sih kayak yang sebenarnya enggak, itu cuman kayak self achievement aja. Kalau lu mau kenapa enggak gitu, maksudnya kayak yang buat gue diri sendiri aja. Jadi kayak sebenarnya kalau mau dibilang gue berharap harus menang juga enggak, kayak karena kalau mikir kayak gitu gue lebih stres. Iya kan? Iya benar-benar pressure lagi gitu kan. Pressure lagi, nggak jadi lagi otot kan karena stres. Jadi kayak harus pokoknya kesana have fun. Yang penting bucket list udah tercapai gitu. Habis itu baru langsung set lagi kayak gitu. Yang penting karena menurut gue kayak sekarang aja karena gue udah menikmati, kayak gue udah enjoy diet gue masih enjoy, kayak persiapannya gue masih enjoy. Kayaknya harus bisa lagi deh kayak gitu. Oke, inspiratif sekali ya. Kita doain ya teman-teman. Semoga Christy nanti bisa mencapai targetnya November ya? Amin November. Oke, tanggal berapa? Tanggal 11 atau 12. Oke, itu dia. Thank you so much Christy atas waktunya ya. Jangan lupa nih teman-teman follow Instagramnya Christy. Di mana tadi? Christy double Y Ratu. Nah, itu dia. Sampai jumpa di program Let's Talk berikutnya. Dadah.